فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jadi secara kejiwaan ini luar biasa. Sehingga pasukan inti Nabi SAW tidak pernah, semenjak kejadian Hamrat Asad, tidak pernah kendor sampai pembebasan atau perang Hunain. Sampai pembebasan kota Mekah sampai Hunain, pasukan-pasukan inti ya ini. Kecuali di antara mereka ada yang mati syahid. Dan ini hikmah yang luar biasa. Juga isu yang tersebar di Jazirah Arab tentang Quraisy telah mengalahkan muslimin, muslimin telah lemah gitu kan. Ini terhapus juga dengan sendirinya. Karena ternyata Nabi SAW menunggu sampai 3 hari. Dan selama 3 hari itu tersebar terus berita kalau muslimin menunggu. Setiap suku Arab lewat, lihat. Muslimin ada, pasang bendera, nunggu. Ditanya, kenapa kalian di sini? Nunggu Quraisy datang. Begitu terus tersebar berita. Gitu kan. Maka dan kebetulan juga Hamrat Asad ini juga satu poin. Tempat yang sering dipakai lalu-lalang oleh kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah Quraisy, kafilah orang-orang Arab lewat di Hamrat Asad untuk menuju ke Mekah. Makanya dia tidak terlalu jauh dari Madinah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat setelah 3 hari itu, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 172. Dan hari ini kita akan banyak sekali mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, karena momen perang Uhud ini adalah momen pelajaran bagi umat Islam sampai hari kiamat. Bukan cuma kejadian pada saat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud. Ayat Al-Quran merincikan itu, menyebutkan fadilah 630 orang ini ya. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, dalam kondisi luka pun mereka masih patuh. Makanya tadi saya bilang ini pasukan inti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini kalah, ini masalah ini secara kejiwaan. Makanya Allah turunkan memuji mereka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa disiapkan pahala yang besar. Artinya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Dan setelah 3 hari betul-betul mereka pulang, sampai dinukil dalam beberapa athar, para sahabat yang tadinya tidak bisa menegakkan punggung mereka, mereka menegakkan punggung. Mereka mulai tersenyum. Mereka mulai lagi ya semangat satu sama yang lain. Oh, ternyata kita menang. Ternyata kita menang. Dan ini satu hal yang luar biasa, bagaimana strategi perang Nabi SAW yang mengikuti wahyu tepat sasaran. Ya. Dan pada saat mereka pulang, sampai ada di antara mereka yang tadinya kalau tidak terjadi Hamrat Asad, kemungkinan besar mereka harus mengobati diri mereka sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan dengan luka-lukanya. Tapi ternyata dengan kejadian Hamrat Asad dan mereka semangat, luka mereka bisa sembuh dalam beberapa hari. Dengan hikmah Allah, karena semangatnya. Bahkan setelah itu mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kami siap ya Rasulullah menuju ke Mekah. Kapan saja ajak kami ke Mekah. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada Hamrat Asad. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Tentu ada beberapa hal yang terjadi di Hamrat Asad ini, ya, pada saat sebelum terbentuk pasukan, penyuruh Nabi SAW keliling-keliling, mutar-mutar, sampaikan informasi gitu kan. Ada di antara mereka seperti Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, yang lagi dengan Usaid ibn Khudair, 2 orang kepala suku Ansar, yang lagi menempel pelapa-pelapa daun, ya daun-daun pohon yang biasa mereka pakai untuk obat, di luka-luka mereka. Waktu terdengar seruan, Rasulullah SAW memanggil seluruh pasukan hadir kemarin untuk hadir sekarang juga jihad, maka mereka mencabut luka-luka mereka. Kalau kita sekarang punya perban, di perban itu dicabut sama mereka, sengaja dicabut, dibuka. Tadinya mereka bisa biarin tuh, tapi ada di antara mereka yang mencabutnya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak peduli dengan luka saya. Maka Usaid bin Khudair menariknya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah menolak panggilan Allah dan Rasulnya. Menarik daun tersebut sambil muncur lagi darahnya di dadahnya, ada yang di lengannya, ada yang di kepalanya. Mereka cabut semua itu untuk menunjukkan bahwasanya memang betul-betul mereka siap. Padahal mereka bisa biarkan dalam kondisi terperban, misalnya mereka jalan kan. Tapi ini luar biasa, perjuangan sahabat yang luar biasa ini. Maka mereka pun ada yang datang ke sana dalam kondisi darahnya ngucur. Dan yang paling unik adalah yang pernah saya ceritakan, 2 orang anak muda dari Ansar yang mereka sudah tidak bisa bergerak lagi, dari kepala sampai kaki luka semua, 70 luka satu orang, adik kakak. Dua-duanya hanya bisa pada saat itu ditaruh di atas kuda, dibaringkan,
Dan mereka sudah tidak bisa bergerak. Waktu diturunkan pun dari kuda di rumah orang tuanya, di rumah ibunya, ya, itu hanya diturunkan, saya dipikul oleh beberapa sahabat untuk diturunkan. Dan diletakkan di atas tempat tidur mereka, nggak bisa bergerak lagi. Lukanya semua ngucurin darah. Dari kepala sampai kaki, 70 sampai kakinya. 70 luka ini. Bukan main-main teman-teman sekalian. Coba kita bayangkan kalau silet saja kena jari kita. Mungkin antum kalau begini sudah nggak sholat subuh. Nggak usah bicara jihad. Baru luka nggak bisa sholat subuh. Baru becek sedikit, hujan nggak bisa. Bagaimana kalau dipanggil ke Hamrat Asad pada saat itu? Mundur semua paling, sembunyi di bawah kolom. Lihat para sahabat, cabut perbannya, 70 sabetan pedang. Dikatakan dalam riwayat, sabetan pedang, hantaman tombak, luar biasa ini. Luka-luka dari kepala sampai kaki, di depan, di belakang, sakit semua. Dua orang anak muda ini umurnya 15 sama 16 tahun. Lagi baring, mereka dengar dari depan rumahnya. Hai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, datanglah. Rasulullah SAW suruh kalian menyerang Quraisy dan tidak boleh ikut kecuali yang ikut kemarin. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa diam di rumah nih. Kita dengar seruan Rasulullah gitu. Kata adiknya, gimana caranya bergerak ini kakak ini? Gimana caranya kita mau pergi ke sana gitu? Apa kata kakaknya? Saya akan seret kamu ke satu sisi sampai saya sudah tidak mampu, lalu kamu seret saya. Intinya kita tidak boleh tinggal di rumah sini. Mereka saling seret-seret adik kakak. Dilihat oleh orang-orang di Madinah itu. Sampai di depan pasukan Nabi SAW. Dan orang banyak menangis pada kejadian tersebut. Anak muda 15-16 tahun yang sekarang kebanyakan digunakan untuk foya-foya. Habis-habisin umurnya. Dianggap kalau umur-umur seperti ini SMP sampai SMA adalah umur saatnya menikmati kehidupan. Dengan narkotika, dengan zina, dengan segala macam. Sahabat berlumuran darah di medan jihad, perang. Membela agama Allah dan Rasul ini luar biasa nih. Akhirnya mereka pun ikut pada saat itu di medan perang. Ini diantara kejadian yang luar biasa di Hamrat Asad pada saat itu. Baik, kita masuk ke poin lain teman-teman sekalian. Pelajaran penting dari Uhud dan Hamrat Asad itu sendiri. Sekarang kita gabungkan gitu kan. Yang pertama, yang paling penting yang harus diambil pelajaran adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Dan bermaksiat pada pemimpin berarti bermaksiat pada Allah. Dan akan mendatangkan bencana. Kepemimpinan dalam Islam ada banyak. Yang kita mulai dari yang kecil-kecil. Kepemimpinan dalam sholat misalnya. Ya. Sholat imam. Nggak boleh dibantah. Dilanggar gerakannya, maka berarti batal sholatnya. Gitu kan. Imam ruku kita nggak mau ruku misalnya. Nggak bisa. Ya. Harus ikut. Kenal tidak kenal. Pemimpin sholat ikut. Ada namanya Amir Safar. Ya. Yang kata Nabi SAW, janganlah 3 orang yang antara kalian safar, kecuali nunjuk salah satu jadi pemimpin. Harus dipatuhi. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang mampir-mampir. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kita tahu dalam rumah tangga ada suami, pemimpin. Istri keluar harus pamit, harus santun, harus patuh. Selama bukan maksiat kepada Allah. Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang. Selalu Nabi SAW mengatakan, taati pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Dia bilang pergi-pergi, dia bilang enggak. Harus serang-serang, enggak. Nanti kita lihat dalam perjalanan peperangan setelah ini banyak sekali. Bagaimana pemimpin-pemimpin Nabi SAW ini luar biasa. Ya, mereka patuh betul. Walaupun mereka lewat di satu suku dan suku itu sudah lemah, bisa diserang, dijadikan ghanimah, mereka tidak mau serang karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Perintahnya A ya A, B B, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan ada pemimpin negara yang sifatnya memang memimpin kaum muslimin. Maka selama tidak maksiat kepada Allah wajib dipatuhi ini. Kita ambil sekarang salah satu dari 5 poin ini adalah pemimpin perang. Dan di sini Nabi SAW instruksikan dari pemanah-pemanah yang ditaruh 50 orang di atas bukit pemanah, jangan turun. Kalian lihat kami menang atau kalah. Jangan tinggalkan ini, karena kekuatan umat Islam di situ. Ternyata teman-teman sekalian, waktu pasukan Quraisy sudah kocar-kacir, sebagaimana kita ceritakan di perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu, Ali, Zubair radhiyallahu anhu majma'in, ini berhasil membunuh semua pemegang benderanya Quraisy. Sampai 11 orang yang pegang bendera 10 atau 11 semuanya mati terbunuh. Gara-gara bendera jatuh membuat 2000 orang ini melarikan diri. Dan dianggap pasukan menang. Waktu itu bukit pemanah memang lumayan cukup tinggi. Kalau dari atas bisa melihat sampai sekarang pun teman-teman kalau lagi ziarah ke lokasi Uhud,
naik ke Bukit Pemanah, ya kelihatannya pendek dari bawah, tapi kalau kita naik lumayan tinggi. Dan kita bisa melihat memang kancah peperangan itu kelihatan sekali. Jadi memang mereka lihat orang Quraisy sudah jauh. Sampai pada saat itu kita ceritakan di awal kemenangan muslimin, itu sampai mereka meninggalkan barang-barang harta mereka dan meninggalkan wanita-wanita mereka. Dan sangat aib pada saat itu oleh orang Arab kalau meninggalkan wanita mereka. Nggak boleh. Walaupun dia mati demi kesucian perempuannya, tapi ini perempuannya pun ditinggalkan saking luar biasa kocak-kacinya pada saat itu. Ya, mereka tidak bisa lagi mengatur strategi perang dan kerahkan. Rupanya dari 50 pemanah, ada 43 orang turun. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, jangan, Rasulullah larang, nggak boleh. Enggak, apalagi yang mau dijaga. Udah menang kok. Jelas-jelas nggak ada, tuh lihat orang Quraisy sudah nggak ada. Udah menang. Mereka sebenarnya niatnya mau itu. Ya,